Kita lanjutkan lagi diskusi kita mengenai keselamatan dalam sesi yang ke-15. Kita masih bicarakan mengenai pembenaran karena ini sesuatu yang penting. Kita akan lebih jauh memasuki bagaimana cara Allah membenarkan orang berdosa, ya, melalui imputasi. Apakah imputasi itu? Mari kita langsung diskusikan saja. Nah, kita sudah dalam sesi yang lalu kita sudah bicara secara garis besar apa perbedaan antara konsep pembenaran menurut gereja Katolik dan gereja Protestan, ya. Kedua-duanya itu setuju bahwa manusia perlu pembenaran atau dinyatakan benar oleh Allah untuk dapat diselamatkan dari hukuman dosa mereka, ya. Perbedaannya adalah gereja Katolik pembenaran berdasarkan kepada kebenaran forensik, yaitu apakah orang itu benar-benar bisa benar, ya, dengan anugerah Allah, atau tidak. Kalau manusia itu ternyata pada kenyataannya belum bisa benar, maka dia belum bisa dibenarkan. Sementara di dalam gereja Protestan yang dimotori oleh Martin Luther dan dilanjutkan oleh para reformator lainnya seperti Calvin, Zwingli, dan sebagainya, maka pembenaran itu hanya dapat dilakukan karena kebenaran dari Kristus sendiri yang diimputasikan atau dikenakan atau dimasukkan kepada orang percaya, ya. Jadi kita melihat perbedaannya di sini. Kalau Katolik adalah keselamatan berdasarkan kebenaran kita sendiri, tentu dengan anugerah dari Allah, yaitu dengan infusion of grace atau suntikan anugerah dalam baptisan dan di dalam semua sakramen-sakramen gereja. Nah, sementara di dalam Protestan, maka keselamatan itu berdasarkan kepada kebenaran Kristus yang diimputasikan atau dikenakan kepada orang-orang percaya. Ya, makanya ini konsepnya itu sangat berbeda. Dengan satu kata dapat dikatakan bahwa kebenaran di dalam konsep gereja Katolik adalah infusion of grace. Tetapi di dalam gereja Protestan, maka itu adalah imputation of grace atau specific imputation of Christ righteousness atau imputasi dari kebenaran Kristus. Mari kita lanjutkan. Apakah imputasi itu? Ya, sayang di dalam kamus bahasa Indonesia belum ada, maka kita ambil dari kamus Oxford. Ya, imputasi di dalam definisi teologi adalah kita lanjutkan bahasa Indonesianya lah, tindakan atau suatu proses, ya, di mana kebenaran atau kesalahan, jadi bukan hanya kebenaran saja, ya, kesalahan juga bisa dikenakan atau diperhitungkan atau dikenakan kepada seseorang dengan kualitas yang sama, ya. Itulah imputasi. Imputasi ini kebalikan dari yang sering kita dengar adalah amputasi. Kalau amputasi itu mengambil keluar sesuatu, tetapi imputasi ini adalah memasukkan sesuatu ke dalam, ya. Inilah konsep imputasi. Nanti kita akan mengerti penggunaannya sesudah kita bicara lebih lanjut, ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Rasul Paulus menuliskan mengenai konsep ini. Dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Kristus, telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan, Kristus yang tidak mengenal dosa diimputasikan dosa-dosa kita kepadanya sehingga ia menjadi dosa. Supaya di dalam Kristus kita dibenarkan. Tentu dibenarkan karena apa? Karena kita di dalam Kristus. Karena kita dikenakan kebenaran Kristus oleh Allah. Itulah konsep imputasi. Ini sudah kita ulangi terus-terusan, tapi ya, supaya kita dapat mengingatnya bahwa imputasi itu adalah dua sisi. Pada saat dosa kita itu diimputasikan kepada Kristus, maka Kristus harus menanggung dosa kita di kayu salib. Tetapi sesudah seluruh pekerjaan Kristus, penebusan Kristus itu selesai, maka seluruh kebenaran dan hakikat Kristus, kebenaran dan kekudusan Kristus diimputasikan pada kita. Sehingga Allah melihat kita itu sebagai orang yang kudus, walaupun kenyataannya kehidupan sehari-hari kita belum orang kudus. Allah melihat kita sebagai orang benar, walaupun dalam kenyataan sehari-hari kita belum menjadi benar. Karena apa? Allah melihat kita karena kebenaran Kristus dikenakan pada kita. Nah, di dalam Roma 5 ayat 18 dan 19 dikatakan,
Ini konsep imputasi yang kemudian akan memberikan kita pengertian lebih jauh lagi. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, maksudnya itu pelanggaran Adam, semua orang beroleh penghukuman karena kita adalah keturunan daripada Adam, mewarisi sifat-sifat dosa daripada Adam. Demikianlah oleh satu perbuatan kebenaran semua orang boleh pembenaran untuk hidup. Tentu semua orang di sini adalah orang yang percaya kepada Kristus. Ini konteksnya. Ya. Nah, jadi dosa Adam diimputasikan kepada keturunannya dan kebenaran Kristus diimputasikan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi ketidaktaatan satu orang itu Adam diimputasikan kepada kita sehingga kita semua menjadi berdosa, dan ketaatan satu orang yaitu Kristus kebenarannya diimputasikan kepada orang-orang percaya sehingga mereka menjadi orang benar. Ya, ini secara garis besar pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu dosa itu membuat manusia itu lepas daripada Allah. Ya, karena Allah kudus dan manusia berdosa, tidak bisa bersatu. Nah, dan dosa ini diturunkan kepada keturunan-keturunannya, baik itu secara legal, Adam sebagai kepala dari suatu keturunan, dan juga secara empiris sifat-sifat dosanya diturunkan pada manusia, sehingga semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan beroleh penghukuman. Tetapi Kristus kemudian mati sehingga orang yang percaya kepadanya dosa-dosanya dimutasikan kepadanya, dan kebenaran dan kekudusannya dan atribut-atribut lain dikenakan kepada orang percaya. Sehingga Kristus itu merupakan jalan kepada Allah kembali. Karena apa? Kebenaran Kristus dikenakan kepada orang-orang yang percaya. Itulah imputasi. Nah, imputasi ini bukan sesuatu konsep yang ada dalam Perjanjian Baru. Imputasi ini sudah sejak awal. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah memberikan konsep ini, hanya saja kita tidak memperhatikan. Nanti sesudah seiring berjalannya waktu, dan apalagi sesudah digenapi dalam Kristus, maka kita mengerti cara Allah untuk menerima manusia yang berdosa kembali. Ya, di dalam Kejadian 3 pada saat Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa dan Allah sudah memberikan hukuman pada mereka, tetapi Allah memberikan jalan keselamatan dengan suatu gambaran. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tentu saja binatang ini harus dikorbankan karena pakaiannya itu diambilkan dari binatang ini. Inilah gambaran daripada pengampunan hanya dapat dilakukan dengan korban yang memberikan nyawanya untuk manusia. Selain daripada itu, maka di sini Allah yang aktif membuat, perhatikan kata-kata aktif, dan mengenakannya. Jadi Allah tidak hanya menyediakan jalan keselamatan, Dia juga yang mengenakan jalan keselamatan itu kepada manusia. Inilah imputasi. Jadi imputasi, dosa dan hukuman dari Adam dan Hawa dijatuhkan kepada binatang ini sehingga dia harus menanggung kematian, ya, karena upah dosa adalah maut. Di satu sisi binatang itu yang disebut nanti sebagai korban substitusi merupakan gambaran Kristus, itu nanti merupakan penutup dosa dan hukumannya, menjadikan Adam dan Hawa itu tertutupi dosanya, mendapatkan anugerah Allah. Ya, itu melalui inilah konsep imputasi yang sudah dinyatakan langsung sesudah manusia jatuh dalam dosa. Jadi ini adalah jalan Allah yang dinyatakan dari awalnya, bukan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu hanya merupakan penggenapan daripada Perjanjian Lama. Inilah imputasi gambarannya pada awal sekali. Lalu dalam perjalanan waktu, Allah kemudian memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk memberikan contoh kepada keturunan-keturunannya bagaimana mereka harus mempersembahkan korban penebus dosa yang mengandung nyawa, mengandung darah, karena itulah gambaran daripada korban substitusi yang sebenarnya yang nantinya
sekitar 4.000 tahun kemudian itu digenapi di dalam Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ini dari awal sekali saat manusia pertama masih ada. Nah, kemudian nanti sekitar 3.300 tahun kemudian itu Yesaya itu sudah menubuatkan ya di dalam mengenai imputasi ini. Di dalam Yesaya 61 itu, Roh Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan seterusnya. Saudara, ini tentu sangat familiar dengan kata-kata ini, karena kata-kata ini diucapkan atau dikutip atau dibaca oleh Yesus Kristus pada waktu dia disuruh bicara di dalam satu sinagoge, ya, tercatat dalam Lukas 4 ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku, dan seterusnya. Nanti di dalam Lukas 4 ini saudara bisa baca bahwa kemudian sesudah selesai itu membaca Yesaya 61 itu, kemudian Yesus menutup kitab suci itu dan mengatakan, pada hari ini genaplah apa yang dituliskan di sini. Jadi artinya di dalam Yesaya 61 ini adalah suatu pasal mengenai masa mesianik bagi orang Israel, di mana Mesias akan datang. Ini adalah pekerjaan daripada Mesias, dan Yesus mengatakan, ini sudah digenapi, inilah aku Mesias yang dinyatakan di sini. Nah, kemudian nanti di dalam akhir daripada kitab Yesaya ini, disinilah kita akan melihat bagaimana Yesus Kristus merupakan penggenapan daripada konsep atau nubuatan imputasi yang dinyatakan pertama sekali di Taman Eden tadi. Ya, di dalam ayat yang 10, ayat terakhir daripada pasal mengenai masa mesianik ini, maka Nabi Yesaya menuliskan begini, Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia telah mengenakan pakaian keselamatan. Ya, perhatikan, Ia yaitu Tuhan atau Allah mengenakan pakaian keselamatan. Jadi pakaian yang di dalam ini dimetaforakan sebagai pakaian keselamatan. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, lalu diberikan jubah kebenaran, ya, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Di sini Nabi Yesaya juga menubuatkan atau memetaforakan bahwa pakaian keselamatan dan jubah kebenaran yang diberikan Allah kepadanya itu yang akan menghapus dosanya, juga menutupi dia dengan kemuliaan daripada Allah sendiri, itu menjadikan dia menjadi seperti pengantin laki-laki atau seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sangat meriah, sangat cantik, ya. Karena apa? Karena pakaian dan jubah itu Allah lah yang memberikan, bukan pakaian dia, bukan pakaian daripada manusia, tetapi adalah dari Allah sendiri. Nah, kemudian konsep ini juga diperjelas di dalam kisah yang dituliskan oleh Zakaria pasal 3. Ya, di situ dia melihat penglihatan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Joshua, ya, ada imam besar orang Yahudi yang melayani di Bait Allah. Imam besar Joshua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ini mendakwa dia, memang iblis itu kerjanya adalah mendakwa. Yang didakwa adalah imam besar. Karena apa? Ya mungkin imam besarnya memang orang berdosa, makanya iblis mengatakan, tuh lihat, dia imam besar juga dia berdosa. Lalu malaikat Tuhan kepada iblis. Nah, ini dia memarahi, ya. Bukan dia yang memarahi, tapi atas nama Tuhan. Tuhan kiranya menghari engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghari engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? 2 kali disebutkan iblis dihardi oleh malaikat Tuhan ini. Karena apa?
Karena dia mendakwa, kerjaannya itu mendakwa. Tapi malaikat ini dikatakan, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ini bukan bicara mengenai iblis, tapi bicara mengenai Yosua. Memang Yosua itu seperti, walaupun dia imam besar, tapi dia seperti puntung yang ditarik dari api. Dia kotor, lusuh. Ya, karena dia juga tetap orang berdosa. Nah, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Ya, itu gambaran daripada keberdosaan daripada Yosua. Tetapi malaikat itu memerintahkan kepada orang-orang yang melayani Yosua, melayaninya, mungkin ini melayani malaikat Tuhan itu, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Karena tanggalkanlah pakaian Yosua itu yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Perhatikan, tanggalkanlah itu merupakan metafora daripada menjauhkan kesalahanmu daripadaku. Nanti dalam Kristus itu memetaforakan digenapi dengan penebusan dosa. Jadi ini menggambarkan penebusan dosa. Dosa kita yang merupakan pakaian yang kotor di hadapan Allah itu kemudian ditanggalkan, dihapuskan, tetapi tidak cukup. Karena kalau hanya pengampunan dosa, hanya penanggalan dosa, kita seperti orang telanjang. Makanya di situ kemudian diperlukan muncullah istilah kebenaran atau pembenaran. Dan aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ya, jadi Allah tidak hanya membuka jubah kita yang kotor karena dosa, atau mengampuni dosa kita, tetapi juga dia mengenakan pakaian pesta, mengenakan kebenaran Kristus kepada kita. Ya, jadi sekali lagi kita tekankan sini bahwa Allah bukan saja mengampuni kesalahan Yosua, sang imam besar itu, dan menanggalkan pakaian kotornya, yaitu lambang keberdosaannya, tetapi juga mengenakan pakaian pesta dari Allah. Inilah yang disebut imputasi. Ya, Allah mengenakan pakaian keselamatan dan jubah kebenarannya sehingga kita dapat dibenarkan di hadapan Dia. Itu semuanya merupakan rangkaian daripada gambaran-gambaran daripada cara Allah membenarkan seseorang. Bukan melihat apakah orang itu sudah benar, baru kemudian dia membenarkan. Kalau demikian, itu adalah kebenaran forensik. Kalau demikian, maka tidak seorang pun dapat mencapai itu. Ya, karena itu di dalam konsep gereja Katolik diperlukan adanya purgatori, di mana orang-orang yang masih belum layak diampuni dosanya karena belum benar itu, mereka dibersihkan di purgatori. Nah, kita bicara mengenai pakaian pesta, ini menarik ya, karena ini lambang yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau dalam perumpamaan di dalam Matius 22 itu mengenai undangan seorang raja, di mana dia mengundang orang-orang, kemudian orang-orang menolak, orang-orang kaya menolak, akhirnya dia katakan, undanglah orang yang miskin di jalan dan sebagainya. Sehingga pada saat diadakan pesta itu, maka orang-orang miskin ini mereka diberikan pakaian pesta, ya, karena supaya layak, ya, dan pakaian pesta itu yang memberikan adalah raja sendiri. Tetapi di situ ada seorang yang terselip tidak pakai pakaian pesta. Bukan karena dia orang miskin yang ingin ikut, tapi tidak. Ini karena ada gambaran yang lebih besar daripada ini. Perhatikan ya. Ayat 12 sampai 14, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan. Yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Ya, kita tahu konteks daripada Matius 22 perumpamaan di sini adalah mengenai orang Yahudi dan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini kemudian mereka menerima Kristus. Sementara orang Yahudi itu merasa dirinya lebih hebat, orang-orang kaya, sehingga dia tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Sehingga yang diundang adalah orang-orang kafir ini. Tetapi ada orang yang ternyata diam-diam masuk tanpa memakai pakaian pesta. Artinya dia tidak memakai caranya raja itu.
Dia pakai caranya sendiri. Nah, ini menggambarkan ya bahwa di dalam kekristenan itu banyak sekali juga nanti orang-orang yang merasa dirinya masuk ke surga karena dia memakai pakaiannya sendiri, kebenarannya sendiri. Konsepnya adalah ya aku diselamatkan karena aku menerima Yesus. Jadi itu karena jasaku percaya kepada Yesus. Karena kebenaranku, aku berhasil masuk surga karena aku berhasil untuk mempertahankan keselamatanku, mempertahankan kesucianku, kekudusanku, sehingga aku bisa masuk surga. Itu konsep yang masih dipegang oleh sangat banyak orang Kristen, sadar atau tidak sadar, ya. Sehingga jangan heran kalau nanti di dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan, misalnya juga di dalam perumpamaan gadis 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh, kemudian nanti ada perumpamaan mengenai lalang dan gandum, yang kemudian menyatakan ada orang-orang yang merasa pede karena dia juga bagian daripada kekristenan, bahkan dia menantikan Kristus, tapi kemudian Allah mengatakan aku tidak mengenalmu. Bahkan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu banyak pemimpin Kristen yang hebat rohaninya karena bisa bernubuat, bisa mukjizatan, dan bisa membuat banyak mujizat. Tetapi Allah mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Mereka bahkan diusir karena dianggap sebagai pembuat kejahatan. Nah, ini adalah pakaian pesta. Pakaian pesta itu menggambarkan pakaian yang dikenakan oleh Allah, yaitu kebenaran Kristus sendiri dan bukan kebenaran kita. Saat kita ingin masuk surga dan kebenaran kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, maka kita akan dilemparkan keluar. Karena kita menganggap bahwa kita berjasa di dalam keselamatan kita. Padahal keselamatan semuanya adalah anugerah. Keselamatan melalui iman, iman itu sendiri adalah anugerah Allah. Nah, sebelum kita menyelesaikan, kita simpulkan. Pertama, kita dibenarkan Allah bukan karena kebenaran kita sendiri. Walaupun seperti konsepnya Gereja Katolik, seperti Allah itu memberikan anugerah dengan infusion of grace dan juga melalui sakramen-sakramen dalam gereja. Tetapi ya, karena tidak mungkin manusia mencapai standar kebenaran yang dituntut Allah, yaitu sempurna. Karena kita akan bersama dengan Allah di surga yang sempurna, benar, sempurna, kudus, maka tidak mungkin standarnya itu seperti standar manusia. Haruslah standar Allah sendiri. Ya, kita dibenarkan Allah bukan karena kebenaran kita sendiri, tetapi karena kebenaran Kristus yang dikenakan, diimputasikan kepada kita. Ya. Yang kedua, cara imputasi ini telah diberitakan Allah sesaat setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi bukan ujuk-ujuk ada dalam Perjanjian Baru atau merupakan interpretasi daripada teolog-teolog Protestan saja. Tetapi ini sudah dinyatakan jauh dari awalnya sesudah manusia jatuh dalam dosa. Ya. Kemudian cara imputasi ini sudah dinyatakan Allah melalui korban penebus dosa di dalam Kejadian 3 ayat 21 itu ya. Setelah kejatuhan manusia dalam, lalu diteruskan dalam ritual korban penebus dosa dalam seluruh PL. Kenapa di dalam Perjanjian Lama itu harus selalu dilanjutkan ritual utama, baik itu dalam tabernakel maupun dalam bait Allah, itu adalah korban penebus dosa. Karena itulah cara Allah menebus dan mengimputasikan kebenaran Mesias kepada orang-orang percaya nantinya. Sampai kemudian ritual itu diteruskan mulai dari Adam dan Hawa, nanti diteruskan oleh Habel yang kemudian dianggap salah dibenci oleh abangnya, tapi diteruskan oleh Set dan seterusnya, oleh Nuh, kemudian oleh Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, dan kemudian sampai diteruskan sampai digenapi oleh Mesias. Itu adalah benang merah daripada jalan keselamatan di dalam Perjanjian Lama dan digenapi dalam Perjanjian Baru. Yang ketiga, Allah hanya dapat melihat kita benar dan kudus karena kebenaran dan kekudusan Kristus dikenakan, diimputasikan kepada kita. Itu artinya kita berada di dalam Kristus. Karena kita berada di dalam Kristus, maka kebenaran Allah, kekudusan Allah yang dilihat adalah kekudusan dan kebenaran Kristus. Puji Tuhan untuk itu, karena Kristus bukan hanya mati untuk mengampuni dosa kita, tetapi juga supaya kebenarannya dikenakan pada kita. Nah, ini sering sekali ada tuntutan-tuntutan daripada teman-teman
Kristen juga yang tidak mengerti ya. Doktrin imputasi ini sesat karena sama seperti doktrin OSAS, once saved, always saved, ini sekali selamat tetap selamat, itu dianggap sesat. Ini luar biasa, orang-orang yang seperti ini. Doktrin ini memberi ruang untuk hidup tidak kudus. Ini membuktikan bahwa mereka itu tidak mengerti konsep-konsep ini. Itu sudah pernah dialami oleh Paulus, ya, sehingga dia menuliskan di dalam Roma 6, ya, sebelumnya mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan oleh kebenaran kita, tetapi oleh karena kebenaran Kristus dikenakan pada kita, tadi dalam surat-surat Roma tadi. Lalu ada orang mengatakan kalau gitu ya sudahlah, karena kita sudah dalam Kristus kita berbuat dosa aja, biar kasih karunia itu bertambah-tambah. Paulus mengatakan geleng-geleng kepala. Sekali-sekali tidak, kamu itu nggak ngerti semuanya. Dia kemudian jelaskan bahwa justru kebalikannya, kalau kita sudah berada dalam Kristus, kita berada dalam kematiannya, tentu dosa juga di dalam kita harusnya sudah mati, ya, sehingga kita memiliki pengalaman menang terhadap dosa. Inilah yang disebutkan antinomianisme. Ini yang dijelaskan juga oleh Martin Luther. Orang-orang yang antinomianisme itu mengatakan bahwa karena kita ditebus diselamatkan berdasarkan iman saja, kita nggak perlu perbuatan, sehingga mari kita berbuat dosa supaya bahkan makin besar kasih karunia. Nah, itu dalam Roma 6 itu Paulus sudah menjelaskan itu ya. Itu nanti disebutkan kita menjadi satu dengan Kristus, maka kematiannya merupakan kematian kita terhadap dosa, kehidupannya merupakan kehidupan kita terhadap kebenaran, ya. Nah, ini akan dijawab nanti dengan dalam sesi berikutnya, yaitu kita akan bicara masalah penyucian sanctification, ya, penyucian vital, kita disebut vital. Nah, ini kita sudah sampai sini, ya, dibenarkan dengan cara diimputasikan dosa kita kepada Kristus dan kebenaran Kristus kepada kita, maka kita dinyatakan benar oleh Allah dengan cara ini, sehingga kemudian kita masuk nanti kepada penyucian vital, sanctification. Jadi ada orang mengatakan kalau gitu, kalau kita hanya dibenarkan atau disucikan secara legal saja di hadapan Allah, mari kita berbuat dosa atau tetap legal di ini. Oh tidak, itu tidak bisa. Karena itu akan sejalan, ya. Orang yang sudah secara legal dinyatakan benar atau disucikan oleh Allah, hidupnya itu akan mengalami penyucian vital, penyucian yang progresif, penyucian yang semakin lama semakin baik. Itu namanya sanctification, dan ini akan kita bahas di dalam sesi keselamatan yang berikutnya yang disebut sanctification atau proses penyucian. Apakah itu? Apakah bedanya dengan penyucian pertama? Apakah bedanya? Orang mengatakan kita ini sudah suci atau belum sih? Loh, katanya kalau sudah percaya pada Tuhan Yesus sudah suci. Iya betul, itu suci. Secara legal di hadapan Allah kita suci karena kita berada dalam Kristus. Tetapi secara vital atau keadaan sehari-hari atau secara forensik, maka kita itu orang berdosa kok. Karena di dalam 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 8 dikatakan kalau ada orang mengatakan dia tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri. Kita setiap hari, setiap saat bahkan itu berdosa. Tetapi Allah tidak membiarkan kita hanya disucikan secara legal, dia juga menyucikan orang-orang percaya secara vital. Itu ada yang namanya proses penyucian. Nanti kita akan diskusikan di dalam sesi atau sesi ke-16 mengenai keselamatan, yaitu mengenai sanctification. Ikuti terus sehingga kita dapat menggapai semua konsep keselamatan di dalam kekristenan, karena ini penting untuk masa depan kita, masa depan di kekekalan kita. Tuhan Yesus memberkati.